warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisatur Rahmah, kelas 6 HMSDN. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi penelitian saya yang berjudul Analisis Fleksibilitas Kerja, Work-Life Balance, dan Kepuasan Kerja terhadap Loyalitas Karyawan pada PT Niko Mas Gemilang. Di sini ada latar belakang masalah. Era globalisasi dan digitalisasi menuntut perusahaan manufaktur besar seperti PT Niko Mas Gemilang untuk mempertahankan SDM yang berkompeten di tengah persaingan ketat. Loyalitas karyawan bukan hanya soal durasi bertahan, melainkan bentuk keterikatan emosional dan dedikasi sukarela yang mendalam. Sini loyalitas karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan manufaktur, dan tingginya turnover dapat menimbulkan kerugian biaya dan produktivitas. Fleksibilitas kerja menjadi faktor yang dapat meningkatkan kenyamanan kerja. Work-life balance penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Kepuasan kerja menjadi faktor utama dalam membentuk loyalitas karyawan. PT Niko Mas Gemilang menghadapi tantangan dalam mempertahankan loyalitas karyawan di tengah tuntutan produksi yang tinggi. Identifikasi dan batasan masalah. Identifikasi masalah. Sini ada fluktuasi tingkat loyalitas karyawan tetap akibat ritme produksi dan beban kerja yang tinggi. Penerapan kebijakan fleksibilitas kerja yang belum dirasakan optimal pada lini-lini produksi bawah. Tantangan menjaga keutuhan work-life balance akibat sistem pembagian kerja shift. Evaluasi kepuasan kerja tidak hanya berfokus pada imbalan finansial, tetapi juga pada keleluasan kerja serta kenyamanan psikologis harian. Batasan masalah. Subjek penelitian, karyawan tetap di bagian produksi PT Niko Mas Gemilang. Ruang lingkup kajian. Penelitian ini membatasi pembahasan pada pengalaman subjek individu terkait keleluasan kerja, keseimbangan kehidupan sehari-hari, dan kepuasan psikologis yang dialami selama 1 tahun terakhir. Fokus penelitian mengutamakan aspek psikologis non-finansial dalam menciptakan loyalitas karyawan yang kuat dan berkelanjutan. Rumusan masalah dan tujuan. Sini rumusan masalah utama. Bagaimana integrasi fleksibilitas kerja dan work balance mampu mengonstruksi kepuasan kerja sehingga bermuara pada loyalitas karyawan yang berkelanjutan di PT Niko Mas Gemilang. Tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan dan menganalisis penerapan fleksibilitas kerja nyata di lingkungan PT Niko Mas Gemilang. Yang kedua, mengeksplorasi pengalaman subjektif karyawan dalam menjaga work balance di tengah target manufaktur. Yang ketiga, memahami peran penting fleksibilitas kerja dan work-life balance dalam mengoptimalkan kepuasan kerja. Yang keempat, menganalisis akumulasi dampak ketiganya terhadap pembentukan loyalitas emosional karyawan. Bab 2 ada kajian teori. Landasan teori. Yang pertama, teori pertama, fleksibilitas kerja menurut Robbins dan Judge. Kontrol yang dimiliki karyawan atas bagaimana, kapan, dan di mana tugas diselesaikan di industri manufaktur ini mewujud dalam pelonggaran izin darurat, manajemen shift, dan toleransi waktu yang adil. Teori yang kedua, work-life balance menurut Greenhouse dan Ellen. Keadaan di mana individu mampu mengelola komitmen keluarga dan tanggung jawab profesional secara seimbang tanpa konflik peran yang melelahkan fisik maupun mental. Tercapainya work balance menekan stres kerja secara signifikan. Teori yang ketiga yaitu kepuasan kerja menurut Handoko dan Untams. Respon emosional menyenangkan dari kesesuaian harapan karyawan dengan kenyataan lingkungan kerjanya. Hubungan yang harmonis dengan atasan atau rekan, pengakuan prestasi dan rasa yang dihargai secara personal.
Teori yang keempat yaitu loyalitas karyawan menurut Hasibuan, Pinner, dan Evans. Wujud kesetiaan sukarela untuk menjaga nama baik dan terus berkontribusi bagi masa depan perusahaan. Loyalitas sejati bertumbuh pada keterikatan emosional, bukan ketergantungan finansial semata. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama menurut peneliti Pratama tahun 2022, fleksibilitas kerja berperan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan pada industri padat karya. Yang kedua, menurut peneliti Lestari tahun 2021, penerapan work balance menurunkan stres dan mendorong loyalitas jangka panjang. Yang ketiga ada peneliti Saputra tahun 2023. Kepuasan psikososial di tempat kerja lebih dominan membangun loyalitas murni dibanding aspek finansial transaksional. Yang keempat, menurut Rahmawati tahun 2024, loyalitas terbentuk secara bertahap dari akumulasi pengalaman kerja positif bersama tim. Kerangka pemikiran. Sini ada fleksibilitas kerja mendorong pencapaian work-life balance, memicu kepuasan kerja dan mewujudkan loyalitas karyawan. Bab 3 ada metodologi penelitian. Pendekatan deskriptif kualitatif. Di sini digunakan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam pengalaman karyawan terkait otonomi kerja, keseimbangan kehidupan kerja, dan komitmen emosional. Pendekatan ini berfokus pada pemaknaan fenomena berdasarkan perspektif informan, bukan hanya melalui pengumpulan statistik. Menurut analisis data interaktif menurut Miles, Lieberman, dan Saldanha. Yang pertama ada reduksi data. Pemilihan, pengkodean, dan pengelompokan data hasil wawancara serta observasi, memfokuskan data sesuai dengan tema penelitian. Yang kedua yaitu dengan penyajian data, penyusunan data dalam bentuk narasi sistematis berdasarkan kategori atau tema yang ditemukan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu interpretasi temuan lapangan dan pengujian kembali kesesuaian data untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Sini ada profil dan visi PT Nikomas Gemilang. Sini ada gambaran umum, merek global, dan visi utama PT Nikomas Gemilang, yaitu menjadi perusahaan terkemuka dengan teknologi tinggi dan proses produksi yang efisien di Indonesia dengan menghormati kesejahteraan SDM internal. Sini ada kategori informan dan sampel riset dan uji keabsahan data kualitatif. Di sini saya menggunakan teknik triangulasi, ketekunan dan perpanjangan serta member check. Kesimpulannya, loyalitas karyawan